Selesai sudah kaidah yang keempat. Sekarang kita berpindah ke kaidah yang kelima. Kata beliau rahimahullah al-khamisah. Iya. Yang kelima ini tentang furudul wudu, tentang kewajiban-kewajiban wudu. Nah, furud itu jamak dari fard. Dan fard bermakna wajib. Iya, bermakna wajib. Dan kebanyakan ulama mereka antara fard dan wajib sama penggunaannya. Jadi penggunaan kebanyakan ulama. Ya. Kecuali di kalangan orang-orang Hanafiyah. Mereka ada membedakan antara fard dan wajib. Bagi mereka fard itu kalau wajibnya sangat meyakinkan. Itu fard. Salat 5 waktu itu fard. Istilahnya. Jadi kalau salat Id itu wajib hukumnya. Karena ada silang pendapat. Nah, ini bagi mereka. Ini mungkin akan kita terangkan nanti di pembahasan usul fikih tentang masalah ini. Jadi penggunaan para ulama kadang ada yang menggunakan furudul wudu, ada yang membahasakan kadang dengan nama wajibatul wudu. Ya, ini pembahasan. Ya, secara umum kita harus memahami bahwa yang mereka maksudkan adalah rukun-rukun wudu. Kapan hal ini tidak terpenuhi, maka batal wudunya. Ya. Boleh terangkan di sini bahwa furudul wudu sittah. Kewajiban-kewajiban dalam wudu ada 6. Ada 6. Yang pertama, ghuslul wajhi. Yang pertama mencuci muka. Mencuci muka. Yang dimaksud dengan muka, ya, batasannya tingginya dari dagu hingga ke apa? Ke ubun-ubun. Ya. Ubun-ubun untuk ukuran kebanyakan orang. Ya, ingat ya, ukuran kebanyakan orang. Sebab ada sebagian orang ubun-ubunnya terlalu ke depan sampai ke dahinya. Ya. Ada yang sebagian orang juga ubun-ubunnya terlalu ke belakang sampai di pertengahan kepalanya. Ya. Jadi saya berikan gambaran bahwa ubun-ubun ukuran kebanyakan orang. Jelas ya? Kemudian yang dua di kanan ini yang naik kayak bentuk ini juga masuk. Ya. Dalam wajah. Jelas ya? Dua apa namanya? Ya. Di samping kanan dan kiri ubun-ubun yang menggunung itu disebut apa? Disebut wajah juga masuk. Ini untuk tingginya. Untuk lebarnya, ukuran wajah dari cuping kanan ke cuping kiri. Cuping ini, daging kecil sebelum masuk ke telinga itu namanya cuping. Ya, bukan kuping ya, cuping. Ya, dari cuping kanan ke cuping kiri. Jelas ya? Itu ukuran wajah. Baik. Ini yang dimaksud dengan wajah. Jadi, kewajiban yang pertama mencuci wajah. Ya. Dalilnya adalah ayat Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian berdiri melakukan salat, maka cucilah wajah-wajah kalian. Perintah mencuci wajah. Baik, ini yang pertama ya, wajah. Dan wajah dia adalah rukun wudu, kewajiban wudu, tidak ada silang pendapat di kalangan ulama. Hal yang disepakati. Kemudian yang kedua, ghuslul yadaini ilal mirfaqaini. Mencuci kedua tangan sampai ke siku. Ya, maksudnya dua tangan dari pergelangan sampai ke mana? Sampai ke siku. Iya. Sampai ke siku. Dan ini berdasarkan firman Allah, wa aydiyakum ilal marafiq. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Cucilah wajah-wajah kalian dan cucilah tangan-tangan kalian sampai ke mana? Sampai ke siku. Ya. Kalimat sampai ke siku ini, apakah siku masuk di dalamnya atau tidak? Ya. Ini dibangun di atas mana ilah di situ. Apakah ilah bermana ma'a, bermana bersama, atau ilah bermana al-ghaya, tujuan akhir, tapi dia tidak dilewati. Kalau seorang berkata, safartu ila Makassar, saya safar ke Makassar, artinya dia sampai Makassar, tidak lewat. Jelas ya? Tidak lewat. Iya. Makassar tidak dilewati, kalau dia lewati itu bersama masuk di dalamnya. Jelas ya? Dan ilah di dalam bahasa Arab
bisa bermakna ma'a bersama. Ya. Ini dua makna dan mengandung dua kemungkinan di dalam ayat. Karena itu para ulama ada dua pendapat. Namun ada hadis di dalam Sahih Muslim menguatkan bahwa siku itu masuk dicuci. Karena itu ila lebih tepat dimaknakan ma'a bersama. Ya. Hadisnya di dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah. Abu Hurairah memperagakan wudhu Nabi. Ya, disebutkan bahwa Abu Hurairah mencuci tangannya sampai ke siku hatta asyra'a ila al-'adham. Beliau mencuci tangannya sampai beliau memulai masuk ke siku. Jadi sudah mulai sampai beliau mulai masuk ke lengan. Sudah mulai masuk ke mana? Ke lengannya. Jadi kalau sudah mulai masuk ke lengannya, siku masuk atau tidak? Ya pasti masuk. Jelas ya? Dan ini pembahasan sama juga dengan pembahasan mata kaki. Apa yang mata kaki masuk atau tidak? Sebab dalam hadis Abu Hurairah juga beliau memberi contoh, beliau mencuci kedua kakinya hatta asyra'a apa? Fi as-saqain. Ya, beliau mulai mencuci kedua kakinya sampai mulai masuk ke betisnya. Jadi kalau sudah dikatakan mulai masuk ke betis, berarti kedua mata kaki apa? Ikut tercuci. Nah, baik. Jadi ini yang kedua ya, dari kewajiban mencuci kedua tangan bersama kedua siku. Bersama kedua siku. Kemudian yang ketiga, mashur ra's. Mengusap kepala. Mengusap kepala. Ya, dibedakan ya, di atas mencuci, yang kedua ini, yang ketiga ini mengusap. Ya, yang pertama mencuci wajah, yang kedua mencuci kedua tangan. Yang keempat nanti mencuci kaki. Yang ketiga mengusap kepala. Beda ya antara kata mengusap dan apa? Mencuci. Sebab mengusap itu tidak harus kena semuanya kalau mengusap. Tapi kalau dikatakan mencuci, itu harus kena semua mencuci. Iya. Nah, ini dari sisi bahasa. Sekarang di kertas buku ini, ya, saya letakkan tangan dari pertengahan. Saya gerakkan ke ujung. Saya bertanya, saya sudah mengusap kertas ini? Sudah. Padahal semuanya tidak apa? Tidak kena. Saya mengusap dari tengah. Tapi saya dikatakan mengusapnya. Ya, karena itu dari sisi bahasa. Memang dalam bahasa Arab. Kata al-masah la yaqtadi isti'aban. Tidak menunjukkan mana harus kena semua. Iya. Jelas ya? Karena itu ini fikih harus dipahami ya. Dalam mengusap kepala. Mengusap kepala. Tidak usah mengusap kepala. Semuanya kepala digosok begini. Sampai harus kena. Jelas ya, ini bukan mencuci, mengusap. Ya. Sampai ada sebagian mengusap kepala, kembali ke telinga. Telinganya semuanya digosok, aja diputarin telinganya di ujungnya. Ya. Ini keluar dari mana apa? Mengusap, diusap. Walaupun tidak kena seluruhnya. Jelas ya? Baik. Jadi ini yang disebut dengan kata mengusap kepala. Dan mengusap kepala ada di dalam ayat. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu apa? Biru'usikum. Nah, usaplah kepala-kepala kalian. Kemudian yang keempat, kewajiban yang keempat, ghuslur rijlaini, mencuci kedua kaki. Setelah kita sebutkan bahwa kedua kaki bersama apa? Bersama kedua mata kaki. Bersama kedua mata kaki. Masuk. Ya. Karena dalam ayatnya memang disebutkan. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Dan cucilah kaki-kaki kalian sampai ke mana? Sampai ke dua mata kaki. Baik. Jadi ini 4 tempat semuanya wajib diterangkan dalam Al-Quran. Dan 4 ini tidak ada silang pendapat di kalangan ulama. Yang kelima, ya, dari kewajiban harus tertib. Harus secara apa? Secara berurut. Ya. Nah, boleh dia mencuci kaki dulu. Setelah mencuci kaki, dia cuci muka. Setelah mencuci muka, dia usap kepala, baru mencuci tangan. Nah, boleh. Harus berurut. Ya, harus berurut. Nah, kenapa? Sebab di dalam ayat Al-Quran, kandungannya menunjukkan harus berurut. Ya, perhatikan ya ayatnya. Faghsilu wujuhakum. Cucilah wajah-wajah kalian. Wa aydiyakum ila al-marafiq, dan cucilah tangan-tangan kalian. Wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah kepala-kepala kalian. Wa arjulakum ila al-ka'bayn, dan cucilah kaki kalian. Disebut 4.
Yang pertama dicuci, wajah dicuci, yang kedua juga dicuci, kedua tangan dicuci, yang ketiga kepala dicuci atau diusap? Diusap. Yang keempat dicuci atau diusap? Dicuci. Jadi dicuci, diusap, dicuci. Ya. Ini kan sebenarnya kalau urutan bahasa yang indah harusnya dikelompokkan. Dicuci, baru diusap. Tapi kenapa yang diusap dimasukkan antara dua yang dicuci? Apa faedahnya? Karena memang harus berurut, nggak bisa diakhirkan. Jelas ya? Kalau bisa diakhirkan, dibuat paling terakhir supaya indah. Dicuci dulu semua, baru diusap. Tapi karena harus berurut, maka dia disebut di tempatnya. Karena itu, pendapat kebanyakan ulama, ya sedikit yang menyelisih bahwa tartib itu adalah bagian dari kewajiban wudu, rukun wudu. Iya. Ada sebagian hadis yang dipakai oleh sebagian ulama kita yang mengatakan bahwa tartib tidak wajib. Ya. Nah, namun hadisnya ada kelemahan di dalamnya. Dari hadis Al-Miqdad ibn Ma'di Karim. Al-Miqdad ibn Ma'di Karim. Ya, dan hadisnya ada kelemahan. Ya, jangan dikata hadis itu kuat. Sebab di dalam hadis itu disebutkan bahwa Nabi berkumur-kumur dahulu baru mencuci tangannya. Ya. Andai kata hadis itu kuat, maka ini tidak berurutnya, bukan di rukunnya, tapi di sunnahnya yang tidak berurut. Andai kata hadisnya kuat ya. Ya. Tapi hadisnya ada kelemahan. Maka yang benarnya bahwa pendapat kebanyakan para ulama harus berurut. Dan ini bagian dari rukun apa? Dari kewajiban wudu. Kemudian kewajiban yang keenam. Kata beliau al-muwalah. Al-muwalah artinya harus secara bersambung. Ya, kalau tadi berurut ya, ini harus secara bersambung. Ya. Jadi kalau dia sudah mencuci tangan, ya, kita ambil ukuran 4 ya, wajah, tangan, kepala dan kaki. Kalau dia sudah cuci mukanya, dia harus pindah langsung ke mana? Ke tangan. Sudah tangan langsung ke kepala. Sudah kepala langsung ke mana? Ke kaki. Ya langsung bersambung. Ya. Jangan dia cuci mukanya, setelah itu pergi ngopi dulu. Sudah habis kopinya, 1 gelas, ya, sudah kering air di wajahnya, ya, baru dia datang, dia sambung, dia usap kepalanya. Dia cuci tangannya, dia usap kepalanya. Ya. Ini tidak diperbolehkan, itu bukan muwalah namanya. Jelas ya? Jadi muwalah itu dia mencuci anggota wudunya, di mana anggota wudu ini belum lagi dia kering, sudah dia cuci anggota wudu setelahnya. Itu yang disebut muwalah. Dan muwalah menurut kebanyakan ulama, dia adalah bagian dari kewajiban wudu. Iya. Sebagian ulama berpendapat bahwa muwalah bukan wajib. Muwalah bukan wajib. Kenapa? Karena telah syah dari sebagian sahabat, yaitu dari Ibnu Umar, beliau berwudu, ya, hingga sisa mencuci kaki. Setelah itu beliau berjalan ke pasar. Beliau berwudu di pasar. Kemudian beliau berjalan ke masjid. Begitu mau masuk masjid, baru beliau ambil air. Kemudian beliau usap kakinya. Karena beliau pakai sepatu. Jadi beliau akhirkan mengusap apa? Mengusap sepatu. Ini menunjukkan tidak harus muwalah. Iya. Jelas ya? Ini di antara dalil yang dipakai dan para ulama yang mengharuskan. Ya, mereka berdalilkan ya dengan hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang sahabat yang berwudu ya, dan masih tersisa seperti kuku di kakinya belum tidak terkena air. Maka Nabi berkata kepadanya, "Irji' fa ahsin wudu'ak." Kembalilah kamu perbaiki wudu. Perbaiki wudu. Ini hadis ada pembicaranya dari sisi ilmu riwayat. Ya, karena para ulama yang selevel dengan Imam Muslim membicarakan hadis ini. Ya, membicarakan hadis ini dan disebutkan bahwa yang rajihnya dia mauquf terhadap Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Iya. Ada kullihan bahwa memang mengatakan kewajiban muwalah ini, ya, dalilnya tidak terlalu tegas menunjukkan wajibnya. Tapi sebaiknya ini pendapat yang dipegang, sebab ini lebih keluar dari silam pendapat. Ya. Dan saya ingatkan di pembahasan fikih kadang, ya, kita ada namanya
al-khuruj min al-khilaf, keluar dari silang pendapat. Jadi sebaiknya dijaga oleh seorang penuntut ilmu pada tempat-tempat yang layak. Ya, seperti tadi kita bahas misalnya tentang menyentuh kemaluan, batal wudu atau tidak. Kita sudah sebutkan bahwa tidak membatal wudu, pendapat yang lebih kuat, disunahkan saja berwudu. Saya bersama dengan itu, saya secara pribadi saya tidak menyentuh. Ya, jelas ya. Kenapa? Lebih bagus keluar dari silang pendapat. Ya. Membuang hajat di tempat tertutup, menghadap kiblat dan membelakangi kiblat, boleh atau tidak? Ya, kalau dalam tempat tertutup, pendapat yang lebih kuat, dia boleh. Yang dilarang itu kalau tempat terbuka. Ya. Tapi bersamaan dengan itu, ya, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, Habibullah, beliau berkata bahwa, ya, walaupun saya kuatkan pendapat di dalam tempat tertutup boleh menghadap dan membelakangi, namun sebaiknya itu ditinggalkan untuk keluar dari apa? Silang pendapat. Ya, maka dalam hal-hal yang seperti ini diperhatikan. Ya, karena seorang jangan memasukkan dirinya ke dalam masalah. Yaitu dia menjaga mengambil pendapat yang lebih menyempurnakan kewajibannya itu lebih bagus. Baik. Jadi ini 6 kewajiban dari kewajiban wudu. Ya. Jadi ini seperti kaidah. 6 ini yang merupakan rukunnya. Ya. Kalau orang kenal kaidah ini, maka dia bisa menjawab 1001 macam pertanyaan. Ya. Datang ada orang bertanya kepadanya. Ya. Saya berwudu, lupa cuci kedua telapak tangan. Wudunya syah atau tidak? Dia hanya tahunya bahwa rukun wudu ada berapa? Kewajiban wudu ada berapa? 6. Dari 6 ini tidak ada mencuci kedua telapak tangan. Oh, wudu kamu syah. Ya kan? Karena dia bukan termasuk dari apa? Dari 6. Ya. Oh, saya berwudu, saya lupa kumur-kumur. Syah atau tidak wudunya? Ya, jawabannya syah. Saya berwudu, saya lupa sholat selai jari. Ya. Saya cuci kaki saya, tapi saya lupa menyelai-nyelainya. Wudunya syah atau tidak? Ya, jawabannya syah. Nah, ini pentingnya mengenal dhabit. Ya, kaidah pentingnya. Ya. Jelas ya? Baik.